Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami mau ceritain kisah dari Gibran Huzaifa, CEO dan founder dari eFishery, seorang pengusaha yang sukses, kreatif, dan tentunya inspiratif. Gibran lahir di Jakarta pada 31 Desember tahun 89. Ia tinggal di daerah Pulau Gadung. Gibran lahir di keluarga yang tidak miskin dan juga tidak kaya. Tapi yang jelas hidupnya kurang sejahtera. Dari kecil, Gibran dan keluarga sering pindah-pindah rumah dan kontrak dengan luas rumah hanya 16 meter persegi. Ayahnya adalah seorang tukang bangunan dan ibunya ibu rumah tangga. Gibran kecil memang suka belajar. Ia suka baca-baca koran meskipun ia tidak mengerti apa yang dibacanya. Di sekolah juga ia suka ngerjain PR meskipun gak ada PR yang diberikan oleh guru. Gibran bukanlah orang yang pintar, tapi ia suka belajar dan kurang suka bermain. Waktu SD, Gibran bersekolah di SD Impres. Ia sering bergaul dengan teman-temannya sehingga ia kenal cukup dekat dengan beberapa teman dan latar belakang keluarga teman-temannya. Secara akademis, orang tua Gibran mendorong ia untuk selalu jadi yang terbaik. Setelah lulus SMP, Gibran ingin masuk ke SMA 8, salah satu SMA terbaik di Indonesia. Tapi rencananya gagal karena tidak lulus. Mau nggak mau, ia harus ke SMA swasta. Ia tidak cari SMA swasta yang bagus, tapi ia cari SMA swasta yang dekat rumahnya. Saat itu orang tuanya sangat kecewa, karena orang tuanya punya ekspektasi yang tinggi dari akademis. Tapi sayangnya nggak lulus dan malah pindah ke SMA yang seperti itu. Tapi ia yakinkan kedua orang tuanya dengan mengatakan, "Berlian di mana-mana kan tetap jadi berlian. Santai aja mah. Kampus mana yang paling bagus? ITB. Lihat ya, nanti saya masuk ITB." Sewaktu SMA, ada satu kejadian di mana ia dan sahabat dekatnya sedang ngobrolin film dan aktor kesukaan mereka. Sahabatnya mengatakan, "Lihat deh aktor-aktor itu. Kalau dipikir-pikir, mereka selalu main di film-film bagus ya. Mereka nggak main di film kayak di sinetron. Mereka selalu main di film-film besar." Pikir-pikir deh, aktor-aktor itu selalu main ke film-film yang bagus ya. Jadi nggak pernah tuh main sinetron apa ganteng-ganteng serigala gitu, saya nggak gitu. Jadi memang selalu main film-film besar. Dan dia bilang ini yang akhirnya saya ingat selalu gitu ya. Kita ini aktor besar boy di peradaban. Kita hanya main film-film besar peradaban. Asik. Jadi itu yang walaupun di SMA yang kayak gitu saya selalu punya optimisme kalau kayaknya gue aktor besar nih, terlepas mungkin kecil gitu ya, mungkin nggak sebesar itu. Tapi itu yang akhirnya memberikan optimisme untuk bisa masuk gitu. Waktu masa kampus, ia ambisius ikut dalam organisasi. Ia jadi ketua himpunan, ikut BEM, dan lain-lain. Di sisi lain, ia juga mencoba berdagang agar bisa bertahan hidup. Sehingga, dengan kondisi seperti itu, akademi adalah prioritas terakhirnya, menjadikan ia mendapat IP 1,6. Ia tahu bahwa ia tidak punya motivasi untuk belajar di kampus, karena motivasi utamanya ialah bertahan hidup. Motivasi kedua mengejar mimpinya, sehingga tidak ada motivasi untuk belajar di kampus. Akhirnya, agar mendapat kembali motivasi belajarnya, ia ngobrol dengan orang tuanya, agar punya motivasi untuk lulus. Jadi itu yang hal menarik baginya ketika di kampus, karena kuliah ada, organisasi ada, dan kerja juga ada. Setelah itu, baru ia fokus ke entrepreneur. Awal masuk entrepreneur, yaitu waktu tahun kedua. Ia dikenal dengan mahasiswa yang suka kasih tutor. Ada satu kejadian, ada alumni yang membuat platform tutorial di Amerika. Jadi dibuat soal, tetapi harus ada kunci jawabannya. Karena ia dikenal suka jadi tutor, ia dikasih project kerjain 16 soal. Satu soal dibayar 3 jam, per jam 150.000. Lumayan nih, asik lah, udah saya ambil gitu. Nah pas saya baca soalnya susah ternyata. Ini kayaknya 3 hari juga saya nggak beres nih. Karena saya nggak pintar-pintar banget sebenarnya. Ini biologi juga? Biologi juga sebenarnya. Dan as a biologist saya nggak pintar-pintar banget soalnya mahasiswa biologi kan ya. Tapi ya saya minta sama teman-teman saya yang Olimpiade Internasional, yang IP-nya 3,99 gitu. IP-nya 4,0 gitu. Itu yang akhirnya saya coba, lu bisa nggak soal yang kayak gini? Gitu. Oh iya, karena dulu waktu Olimpiade Internasional soalnya kayak gini. Bisa nggak lu ngerjain? Bisa lah katanya. Berapa lama?
setengah jam juga beres kan. Asik. Enak ya, gue 3 hari nggak beres kayak. Udah deh lu yang kerjain deh gitu. Setengah jam ya gue bayar sejam. Asik. Gimana? Ya sejam berapa? 50.000 lah gue bayar. Asik. Dagang langsung. Iya, dagang langsung. Jadi saya cari orang terpintar yang ada di sana, Pak. Buat dapet lah 50.000. Buat mereka ya happy, 50.000 setengah jam dibayar sejam. Saya dibayar sejamnya 150.000, per soal saya dibayar 3 jam. Jadi sebenarnya per soal saya untung 400.000. 16 soal. Tapi pas saya kasih ini ke yang kasih project, yang si project keren, kamu pintar sekali ya. Hebat. Padahal enggak ya, yang ngerjain emang orang paling pintar. Yang di belakang dibayar 50.000. Iya, di belakang dibayar 50.000. Tuh begitu tahu. Iya, mereka juga happy karena buat mereka ya, gue cuma ngerjain setengah jam lah dibayar sejam 50.000. Karena dulu standarnya kalau tutor 1,5 jam 55.000 kan. Dari situ, ia mulai tertarik dengan entrepreneur. Karena ia bisa mendapatkan untung yang sangat besar. Selanjutnya, ia mulai berdagang. Jual donat di kelas, dagang sayur ke restoran, bikin farming composting, dagang pupuk, sampai akhirnya ke bisnis perikanan. Awal mula ide e-fishery mulai dari waktu ia lulus. Ia membaca buku berjudul Good to Great dari Jim Collins. Ia merasa bisnisnya sekarang masih good. Ia harus berkembang menjadi great. Dari buku tersebut, ia bertemu dan ngobrol dengan orang-orang yang sudah punya 1.000 sampai 2.000 kolam. Ia belajar bahwa masalah terbesar adalah pakannya, karena biaya pakan sebesar 70 sampai 80%, dan pakan diberikan secara manual. Kemudian dari situ muncul ide untuk membuat alat kasih pakan lewat HP. Kemudian ia mempekerjakan anak SMK untuk membuat alatnya, dan ia meminjam gudang temannya. Ia membuat prototipe alat tersebut selama 2 bulan. Akhirnya prototipe yang telah dibuat telah selesai. Konsepnya sama seperti water sprinkle di gedung, di mana ada sensor api dan mengeluarkan air. Di alat ini akan mengeluarkan pakan dan pada saat itu menggunakan SMS. Setelah prototipe selesai, masalahnya adalah tidak efisien karena 1 kali SMS untuk kasih pakan 1 kolam. Kalau 2.000 kolam jadinya 2.000 SMS. Jadinya tidak jauh beda dari manual. Akhirnya, mulai dari situ, ia mulai serius untuk membangun e-fishery. Tantangan terbesar dihadapi Gibran dan e-fishery ialah, pada tahun 2013, ide bisnis seperti ini tidak terlalu menarik. Ia susah meyakinkan investor untuk invest di bisnis ini. Dan pada tahun 2014, modal yang ia dapatkan sudah habis. Tetapi ia harus terus menggaji karyawan. Akhirnya ia memutuskan bahwa ia dan founder lainnya tidak mendapat gaji, dan mereka menggadai barang-barang buat gaji karyawan. Setelah itu mereka hidup dari kartu kredit, buat makan dan sebagainya. Mereka lakukan seperti itu terus sampai 9 bulan. Hingga akhirnya kartu kredit sudah limit, dan duit beneran habis dan tidak punya apa-apa. Itu adalah titik paling rendah menurutnya. Setelah itu, ia kepikiran bisnis model yang memanfaatkan data untuk membangun marketplace. Di tahun 2015, ia ngeluncurin bisnis model feeding as a service. Tahun 2018 sampai tahun 2019, e-fishery sudah mempunyai informasi data. Dan di tahun 2019, Gibran mulai memikirkan gimana caranya memanfaatkan data untuk sesuatu yang lebih besar untuk farmer. Karena pembiayaan masalah tersebut, e-fishery memiliki revenue besar karena sudah menjadi ekosistem end-to-end. Gibran melihat e-fishery ini sebagai digital koperasi, di mana farmer memiliki akses pembiayaan, akses input, akses market, dan sebagainya dengan membayar biaya member fee. Ia awalnya nggak pernah membayangkan e-fishery akan sebesar ini. Apapun masalah yang ada di depan, ia kerjakan. Masalah dari farmer, ia pikirkan cara solusinya. Sekarang, e-fishery punya 85.000 farmer dari seluruh Indonesia dan 250.000 kolam. E-fishery adalah distributor pakan terbesar di Indonesia, dan e-fishery adalah supplier ikan terbesar tanpa punya 1 kolam pun. Itulah kisah perjalanan Gibran Huzaifa dari e-fishery. Semoga memberikan pengalaman dan motivasi juga kepada teman-teman semuanya. Terima kasih.